Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, dan bagaimanapun keadaanmu. Apakah saudara sedang kurang enak badan, atau mungkin sakit yang harus butuh perawatan, atau saudara sedang mengalami dan menghadapi begitu banyak pergumulan yang membuatmu tidak bisa tidur tadi malam. Bawalah kepada Tuhan, karena Dia berjanji roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari pergumulan itu. Artinya pergumulan dapat dikuasai oleh firman Tuhan, oleh rohnya yang ada di dalam diri kita. Bahkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita juga akan dapat dikuasai karena firman Tuhan itu jauh lebih kuat dari penyakit yang kita miliki. Atau sekiranya pun Anda sekarang sedang mempergumulkan pekerjaan atau mempersiapkan sesuatu yang penuh dengan sukacita, biarlah kita melakukan apapun yang boleh kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita melakukan segala sesuatunya di dalam Tuhan, maka kita sedang mempermuliakan Tuhan, tapi Tuhan juga mempermuliakan kita melalui berkat yang boleh kita terima, melalui karakter kita yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dari hari ke hari, kita akan terus-menerus ditumbuhkan oleh firman Tuhan itu, sehingga kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebagaimana dikatakan waktu penciptaan itu di Kejadian yang pertama ayat yang ke-26. Saya Pendeta Wilson Tobing dari GKP Rawamangun akan menyapa kita sekalian melalui firman Tuhan yang tertulis di Amsal 15 ayat yang ke-8b. Demikian firman Tuhan, sangat simpel sekali. Tetapi dua orang jujur dikenannya. Dua orang jujur. Ada dua kata yang penting, dua dan kejujuran. Dan dua orang jujur ini sangat berkenan kepada Tuhan. Hakikat kejujuran adalah karena Allah itu jujur. Misalnya kalau kita baca kata jujur tidak dipakai, tapi kita lihat bagaimana kejujuran itu. Misalnya kita lihat di Keluaran 34 ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan itu kasih dan setia kepada kita. Jadi di dalam kasihnya, Dia setia dengan perjanjiannya, dengan apa yang dilakukannya, apa yang direncanakannya. Dia setia, Dia akan melakukan itu. Dan disitulah kelebihannya Tuhan itu. Dibanding dengan kita yang seringkali berjanji, tapi tidak memenuhi apa yang mau kita lakukan. Ya, itu sebabnya firman-Nya itu dapat dipercaya. Coba kalau Dia tidak setia, kalau Dia tidak jujur, ya firman-Nya nggak bisa kita percaya. Tapi itu semua ada di dalam Dia. Ya, Ia setia dan kesetiaannya selalu dihubungkan dengan keadilannya. Firman-Nya dapat dipercaya, tindakan-tindakannya adil. Ada nggak tindakan Tuhan yang nggak adil? Semua adil. Tindakan-tindakannya itu tidak ada yang tidak dapat dipercaya, pasti adil. Kitanya yang terlalu banyak kepentingan sehingga kita lihat tindakan Tuhan itu seperti bertentangan dengan kita. Terlebih lagi, dalam segala rancangan dan perbuatannya, Dia nggak pernah salah. Kan dikatakan bahwa Dia adalah kebenaran itu. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebenaran dan jalan. Di dalam diri kita gak ada kebenaran. Kalau kita mau benar, kita harus bersatu dengan Dia. Gak ada jalan lain. Nah, itulah sebabnya Tuhan menyukai orang-orang yang dengan sepenuh hati jujur kepadanya. Jujur ya. Jadi ada kejujuran, ada jujur gitu ya. Artinya orang-orang yang mau memberi hati kepada Tuhan. Kan kejujuran gak mungkin kita bentuk kalau kita gak memberi hati. Kalau kita tidak memberi hati kepada anak-anak kita, tidak memberi hati kepada pekerjaan kita, tidak memberi hati kepada kebenaran, jujur enggak? Kan gak bisa jujur. Jadi kita harus memberi hati. Yang kedua, bersungguh-sungguh kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Banyak orang yang setengah hati, berdoa juga setengah hati, bernyanyi setengah hati, ibadah setengah hati, jadi Kristen setengah hati, maunya apa? Gitu ya. Kalau kita berdoa aja setengah hati, kadang-kadang banyak orang berdoa-doanya nggak diingat lagi. Ya,
Bukan hanya nggak diingat waktu ketika berdoa, tapi apa yang didoakannya kemarin nggak diingat lagi sekarang. Sehingga bagaimana kalau itu dipenuhi Tuhan? Coba deh. Jadi kita harus sungguh-sungguh mendoakan sesuatu, dan kita juga harus berdoa dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Yang ketiga, orang yang jujur adalah orang yang terbuka. Terbuka semua, open mind. Buka hati kita, buka kejengkelan kita. Gak ada kebohongan. Kan dia tahu seluruh seluk-beluk hati kita. Maka orang yang jujur yang diinginkan Tuhan adalah orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka dengan sakit hati kita kepada siapa, oleh apa gitu ya. Terbuka dengan kebohongan yang kita miliki. Sekalipun kita berbohong, kita harus jujur. Dan pada saat itulah kita minta maaf, ya mohon pengampunan. Maka orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang seperti itu, ya. Sehingga Tuhan berbelas kasihan. Sehingga Tuhan menilai kita kembali sesuai dengan ukurannya. Nah, kalau kita sudah jujur kepada Tuhan, biasanya sih kita jujur kepada sesama. Itu sebabnya orang yang jujur di hadapan Tuhan gak akan mungkin dia menipu orang lain. Tak mungkin dia. Masih ada niat untuk menipu orang lain. Menipu artinya ya untuk mengambil bagian yang bukan bagian kita, dengan mengelabui orang lain, ya, dengan menutup-nutupi banyak hal, lalu kita mengambil sesuatu yang bukan bagian kita. Nah, itu menipu. Apakah itu atasan kita, apakah itu bawahan kita, atau siapapun, ya. Di situ dilihat kejujuran. Jadi kejujuran itu bukan hanya vertikal, tapi kejujuran itu menjadi, setelah vertikal dia menjadi horizontal. Kan gambaran salib demikian. Gambaran salib itu bagaimana kita memiliki hubungan yang horizontal kepada Tuhan dengan kejujuran tadi, tapi bagaimana juga kita jujur kepada sesama sebagai garis horizontal yang dipersekutukan di dalam satu titik, yakni Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak suka melakukan sesuatu semata-mata untuk mengambil hati Tuhan. Ada banyak orang melakukan sesuatu untuk mengambil hati Tuhan. Dia berdoa hanya supaya diberkati, dia memberikan sumbangan, dia memberikan ini supaya ini, dia melakukan ini supaya ini, kan gitu ya. Seolah-olah Tuhan itu bisa disogok gitu ya. Seolah-olah Tuhan itu bisa diperlakukan demikian. Tapi tidak demikian adanya. Yang diminta kepada kita adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatunya secara jujur di hadapan Tuhan. Singkat cerita, jujur berarti kudus dalam tindakan dan perkataan. Ya, dan tidak menipu baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Inilah karakter yang akan kita bentuk sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, karena kita kan diciptakan segambar dan serupa, segambar dengan Tuhan, tapi belum serupa. Serupanya itu ketika kita membangun kehidupan kita seperti gambaran yang diberikan oleh Yesus Kristus, kita mencontoh dia, nanti kita akan menjadi serupa. Dan kalau kita meninggal dunia ternyata belum serupa, maka Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Yang penting kan niat kita, hati kita yang terbuka, yang jujur di hadapan Tuhan. Itu yang diminta dari kita. Nah, oleh karena itu, yang mau dikatakan teks ini kepada kita pada hari ini, Tuhan lebih menyenangi karakter yang berubah di hadapan Tuhan dan bertumbuh di hadapan Tuhan daripada sekedar memberikan persembahan-persembahan. Daripada sekedar kita bolak-balik beribadah di gereja, tapi karakter nggak bertumbuh. Karena yang diinginkan Tuhan adalah bagaimana pertumbuhan karakter kita di hadapannya yang ditunjukkan dengan bagaimana perubahan karakter kita di tengah-tengah masyarakat. Oke, kita baca ya dari Amsal, dari Amos ya. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai 24 dikatakan demikian. Aku membenci dan aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang.
Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu aku tidak mau dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Waduh, kalau kita mengamati perilaku kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan yang ditebus Tuhan, seringkali kita masih tergolong munafik ya, tergolong menipu Tuhan, tergolong membodoh-bodohi Tuhan dengan gaya kita. Contohnya gini di ayat 21 itu. Sebenarnya Tuhan membenci dan menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ya, seringkali kan orang Kristen mengadakan perayaan-perayaan dengan menghabiskan dana. Ada yang ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, bahkan miliar. Apalagi kalau nanti Natal. Berapa banyak dana yang kita habiskan? Berapa banyak persekutuan yang kita ikuti? Sungguh, kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan, di ayat yang ke-24 ini, 21 ini katakan, aku benci, aku menghinakan perayaanmu itu. Coba deh kita renungkan. Di ayat yang ke-22 dikatakan, sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Waduh, tahu nggak kalau orang Israel mempersembahkan korban-korban, korban perburuhan, korban pengampunan dosa, itu bicara soal seekor kambing, seekor domba, seekor sapi gitu loh. Coba deh sekarang harga seekor kambing berapa? Harga seekor sapi berapa? Belum lagi gandum yang dipersembahkan kepada Tuhan itu. Wow, kalau mereka membuat persembahan, memang betul-betul persekutuan mereka mewah dengan persembahan. Mereka bakar-bakar, bukan dibagi seperti kalau kita sekarang melihat orang memberikan kurban-kurban itu dibagi-bagi. Bukan, kalau dulu dibakar jadi abu. Karena yang Tuhan mau lihat adalah kesediaan kita memberi, bukan kesediaan kita menikmati dan memakan. Sangat bertolak belakang. Bukan di situ. Sekalipun kita memberikan persembahan yang begitu banyak, tapi kalau kejujuran itu tidak ada di dalam hati kita, ya, Tuhan mengatakan tadi, aku tidak mau pandang. Memberi perhatian pun tidak, melihat aja pun tidak. Apalagi membawa manfaat. Coba deh, itu sebabnya Allah itu sangat suka dengan kejujuran. Yang terakhir dikatakan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Aku membahasakannya dengan sederhana begini. Lagu-lagu kita di gereja kan begitu syahdunya ya. Musiknya, alat-alat musiknya kita beli. Orang yang bernyanyi, orang yang ini kita fasilitasi dengan segala macam. Kita buat festival-festival di mana semua perlengkapannya kita lengkapi. Mulai dari sepatu, masalah kuku, sampai masalah rambut, anting-anting semuanya harus sama semuanya. Tapi Tuhan mengatakan, jauhkan daripadaku keramaian nyanyianmu. Dijauhkan semuanya itu, dia tidak mau dengar juga. Kalau kita tidak di dalam keadaan jujur. Jujur artinya bukan mau mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, jujur, bukan. Tapi jujur seperti yang kita jelaskan tadi, karena dia lebih menyukai, yang menjadi persembahan kita adalah, biarlah keadilan bergulung-gulung, artinya adil, ya, righteousness. Bagaimana kita berbagi dengan orang lain? Bagaimana kita bertimbang rasa dengan orang lain? Bagaimana kita memahami orang lain? Bagaimana kita memandang orang lain seperti diri kita sendiri? Itu keadilan itu. Ya, keadilan bukan hanya berbagi nasi satu piring bagi berdua, bukan. Tapi bagaimana kita memandang orang lain sehingga kita berbuat demikian. Dan biarlah kebenaran seperti sungai yang mengalir seperti air yang tidak pernah kering. Kebenaran itu, bagaimana Yesus sebagai kebenaran satu-satunya, kita akan menjadi satu dengan Dia. Di dalam Dia kita bergerak. Di dalam Dia kita melakukan banyak hal, maka di dalam Dia kita bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Kejujuran adalah kuncinya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih
karena Engkau memberikan kepada kami pemahaman tentang firman-Mu, agar kami senantiasa membangun kejujuran di hadapan-Mu, karena itulah yang Engkau sukai. Kejujuran yang boleh kami bangun itu akan menjadi kejujuran juga di tengah-tengah kami sebagai masyarakat, di tengah-tengah keluarga kami, di gereja, di persekutuan, dimanapun kami berada. Biarlah kami, Tuhan, dibangunkan dalam kejujuran seperti Tuhan yang selalu kasih dan setia. Biarlah kesetiaan kami juga semakin bertumbuh di hadapan-Mu. Kami membawakan juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada dalam keadaan sakit di gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau menyentuh, menjamah mereka, memberi pertolongan kepada mereka saat mereka berseru kepadamu karena rasa sakit yang tidak tertahankan. Biarlah juga saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan renungan ini juga dikuatkan, semakin diberi kemampuan untuk menahan rasa sakit dan kekuatan yang daripadamu untuk dibesarkan menghadapi berbagai kemelut dalam hidupnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.